Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Hibrul Muhammadiyah yang sudah bergabung dalam perkuliahan kita pada hari ini, yaitu tentang pengantar keamanan informasi dengan saya, Ridho Siragusuma, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang ada di LMS, khususnya di modul ke-8 atau pertemuan ke-8. Ya, baik, ini saya share screen ya rekan-rekan ya. Pada rekan-rekan di sini, kita akan bahas dari slide yang pertama ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya. Kita akan membahas tentang sistem hacking. Oke, sistem hacking yang mana ini ruang lingkupnya adalah password cracking, escalation privileges and hiding files. Nah, di sini rekan-rekan akan belajar bagaimana sistem hacking itu terjadi ya. Kok bisa ya hacking itu terjadi gitu, dan bagaimana mereka bisa melakukannya seperti itu. Oke, kita mulai di sini sebut dengan cracking password ya. Gimana sih cara kita nge-crack gitu, nge-crack atau bagaimana cara kita bisa nge-hack suatu password ya. Jadi password itu bisa di hack ya. Itu ada dari cara online yang pasif maupun online yang aktif. Kemudian itu juga di sini membahas bagaimana cara mengantisipasinya. Pada kesempatan kali ini rekan-rekan akan belajar ya, terutama dari passive online attacks atau istilah kerennya adalah sniffing. Sniffing itu apa sih Pak? Sniffing itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya mengendus rekan-rekan. Mengendus, maksud mengendus itu ya kita maksudnya mendeteksi suatu password seperti itu dari jaringan komputer. Di sini ada istilahnya MITM ya. MITM ini sebenarnya kalau kita buka lebih jelas ya. Ini MITM itu adalah akronim dari Man in the Middle Attack. Maksudnya ada orang ya yang dia itu posisinya itu ada di antara server dan klien seperti itu. Nah, kebanyakan atau mostly ya, serangan dari MITM itu berada di dalam jaringan atau di dalam sistem sendiri. Jadi kalau kita klasifikasikan bagaimana serangan siber terjadi, serangan siber itu terjadi karena dari faktor eksternal maupun dari internal rekan-rekan. Seperti itu ya. Jadi karena itu kadang-kadang disebutkan bahwa bagaimana sih kita bisa melindungi sistem kita agar secure ya. Salah satunya untuk secure itu ya kita harus bisa memahami ya secara keseluruhan sistem yang ada di environment kita khususnya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya itu replay ya, replay attack. Apa sih itu? Replay attack itu adalah jenis serangan dalam keamanan komputer yang mana penyerang itu merekam atau dia mereplay data yang telah ditangkap sebelumnya dan mengirimkannya kembali ke sistem target untuk mencapai tujuan tertentu. Serangan ini sering terjadi dalam konteks autentikasi atau pertukaran data yang sensitif. Nah, proses dari replay attack itu sendiri biasanya melibatkan beberapa langkah rekan-rekan.
Ada yang pertama pencatatan data, pengiriman ulang, dan dampaknya. Kalau dalam pencatatan data, penyerang itu mencatat atau menangkap data yang relevan seperti paket jaringan atau pesan autentikasi yang dikirim antara dua entitas, misalnya antara klien dan server. Kemudian pengiriman ulang. Nah, penyerang ini mengirimkan kembali data yang telah ditangkap itu ke sistem target. Data ini berupa pesan autentikasi, permintaan transaksi, atau informasi sensitif lainnya. Yang ketiga dampaknya, yaitu sistem target mungkin tidak bisa membedakan antara data yang asli dan data yang direkam kembali. Oleh karena itu, serangan ini bisa menghasilkan beberapa dampak berbahaya tergantung pada konteksnya. Misalnya dalam kasus autentikasi ya, dalam kasus autentikasi, sistem target itu mungkin menganggap bahwa pengiriman data yang direkam kembali adalah pengguna yang sah dan memberikan akses yang tidak diinginkan. Nah, beberapa cara untuk melindungi, bagaimana kita melindungi dari replay attack ini. Pertama, penggunaan token yang unik dan sekali pakai dalam protokol autentikasi. Terus yang kedua, menggunakan metode autentikasi yang menghasilkan tanda tangan digital atau hash yang unik untuk setiap sesi atau transaksi. Penerapan timestamp atau nonce ya, yaitu number is used once, untuk mencegah penggunaan data yang direkam kembali dalam konteks yang berbeda. Jadi jangan sampai data yang sudah pernah digunakan terus digunakan lagi, seperti itu. Untuk ini yang sifatnya sensitif seperti password dan lain sebagainya. Kemudian enkripsi data sensitif untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, bahkan jika data tersebut direkam kembali. Nah, serangan replay attack ini sangat familiar sekali sekarang ya, dan mostly karena kan juga tahu, misalnya ada orang yang berusaha mengakses ya media sosial rekan-rekan, kemudian tanpa sengaja rekan-rekan mengklik kirim OK dan lain sebagainya, masuk file autentikasi, dan tiba-tiba di handphone kalian ada orang asing yang ngechat, entah itu berlagak sebagai official dari bank konvensional ataupun dari pihak layanan online gitu yang meminta kode OTP. Oleh karena itu rekan-rekan jangan memberikan sembarangan kode OTP, karena kan dengan memberikan kode OTP itulah yang digunakan oleh para hacker ya untuk masuk ke akun Anda sekalian, misalnya akun bank, akun media sosial, akun WhatsApp dan lain sebagainya. So that's why we must aware about OTP or using token in our system. Seperti itu. Oke, itu tadi yang sudah saya sebutkan bagaimana kita meng-counter ya dari serangan-serangan tersebut. Oke, kemudian nah itu selanjutnya active online attack. Nah, bagaimana sih cara kita menyerang itu secara online? Umumnya serangan secara online itu melalui guessing ya. Guessing itu apa sih, Pak? Guessing itu ya kita mencari kelemahan dari password tersebut. Misalnya seperti apa, Pak? Serangan password itu ya kita menebak. Jadi kalau kita mau menargetkan untuk melakukan hacking ya, itu jangan sesekali rekan-rekan itu nge-share ya beberapa informasi sensitif. Semisal Anda bikin story naik pesawat seperti itu, Anda ya dengan Anda merasa tidak ada apa-apa, Anda foto tiket pesawat, bikin story di WhatsApp gitu atau di Instagram gitu, Anda bilang ya
happy flight atau apapun lah, ngomongin tentang itu. Kemudian dari postingan kita itu orang lain tuh bisa mengetahui seperti itu, mengetahui mungkin ya kelihatan tanggal lahir Anda, nomor maskapai Anda, dan sehingga Anda bisa di track. Apalagi kalau kita naik pesawat ya, makanya naik pesawat itu kalau bisa Boeingnya itu ya, atau kode pesawat itu jangan sampai kamu umbar, karena orang lain bisa ngecek gitu flight kamu tuh, orang bisa nge-track hari ini itu di internet Anda berangkat kemana kayak gitu. Dan itulah yang menyebabkan Anda harus berhati-hati. Kemudian balik lagi tentang guessing. Guessing ini bisa dibilang ini ya salah satu teknik dasar. Misalnya kalau kita mau nge-hack itu ya kita bisa cek ya, cek dalam artian semisal Anda mau menargetkan seseorang, itu Anda bisa lihat yang pertama tanggal lahirnya, itu pasti dia pakai password itu Pak dari tanggal lahir dia, tanggal lahir istrinya, tanggal lahir anaknya. Apalagi kalau anaknya cuma satu, pasti itu aja. Jadi pasti nih tanggal lahir anak nih biasanya. Kemudian nama anak, nama panggilan, nama anak, terus tanggal lahir anak, bisa aja tanggal lahir istrinya, bisa juga bulan anaknya lahir, bulan istrinya lahir, mungkin juga dari segi rasi bintang, entah itu rasi bintangnya Gemini ataupun Taurus kayak gitu, itu bisa kita tebak. Kemudian ada juga misalnya orang tuh kecenderungannya ya rekan-rekannya, kecenderungannya misalnya dia suka motor kayak gitu, motor, dilihat dari postingannya dia sering posting apa. Ternyata itu lebih sering posting motor Harley, Moge seperti itu. Nah pasti passwordnya antara dia suka Moge, Harley Davidson, bisa jadi motor Royal Enfield jadi impian dia, dan motor-motor yang lainnya bisa menjadi bagian dari password dia. Terus kita bisa juga lihat apa sih yang menjadi tempat dia kerja misalnya gitu. Oh ternyata target kita ini dia seorang supervisor dari perusahaan retail seperti toko-toko biru maupun toko yang warna merah seperti itu kan. Nah jadi dia bisa aja pakai nama brand tertentu untuk password dia kayak gitu. Kemudian kita bisa mempelajari atau mengguess itu dari kebiasaan orang, dia ngapain gitu. Misalnya dia lebih suka baca buku, ya kita bisa nebak buku menjadi salah satu mungkin jadi bagian dari password dia gitu. Nah apalagi yang pakai NIM, wah NIM ini juga jadi masalah nih. Misalnya orang lihat kamu pakai NIM-nya mahasiswa sibermu gitu, oh ini mahasiswa sibermu nih gitu, dicari aja namanya di PD Dikti, kelihatan tuh NIM-mu Universitas Siber Muhammadiyah, NIM-mu berapa, itu bisa jadi password yang kamu gunakan. Nik KTP juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk nge-crack suatu password orang lain. Jadi password itu di-crack itu nggak semudah yang diomongkan ya, butuh proses dan waktu. Nah waktunya ini yang menyita banyak sekali waktu, menyita usaha ya, maksudnya ya, usahanya harus effort seperti itu. Kemudian ada juga yang sifatnya automating ya. Jadi automating ini dia secara otomatis itu apa aja? Pertama ada pakai dictionary generator, kemudian ada penggunaan ini ya, dia nebak nih, ini suatu
sintak program yang mana menebak token ya 1,2 bintang dan lain sebagainya, pakai token yang maksudnya kita ngumpulin beberapa guess password yang biasanya ada di internet juga, di internet ada. Jadi kita kayak ngumpulin beberapa file gitu, file txt yang formatnya txt dan isinya itu semua password yang ditebak seperti itu, penebakan password. Jadi seorang hacker itu punya database sendiri, database-nya pada database password yang sering dan mostly digunakan oleh banyak orang seperti itu. Jadi dia bikin itu sendiri. Jadi kalau kita mau nge-crack password itu ya harus punya banyak pengetahuan dan perlu banyak keyword. Yang keyword itu maksudnya yang sering dipakai orang lain, kayak tadi saya bilang unsurnya ya nama anak, nama suami, nama istri, nama ibu, nama bapak, nama saudara, terus tanggal lahir saudaramu, tanggal lahir orang tuamu, tanggal lahirmu, dan tanggal lahir pasanganmu, bahkan tanggal lahir anakmu. Apalagi anaknya cuma satu, itu mudah kali ditebak. Kalau Anda lihat suatu keluarga itu punya anaknya cuma satu, nah pasti passwordnya nama anaknya. Kalau nggak nama anaknya, kombinasi nama anak sama tanggal lahirnya, itu udah pattern pasti. Jadi lebih gampang hack orang-orang yang pakai password kayak gitu. Nah, tapi di sini saya tujuannya untuk mengedukasi rekan-rekan supaya tidak menggunakan password dengan nama anak. Itu paling mudah ditebak. Jadi usahakan jangan menggunakan nama anak saya. Kemudian ada juga menggunakan di sini net use ya. Nah, ini pakai IP. Jadi ini sebenarnya kayak guessing juga rekan-rekan, tapi guessingnya ya pakai ini IP address. Nah, ini salah satu penggunaannya untuk di jaringan komputer yang sifatnya LAN gitu, di kantor Anda misalnya. Dan mau nge-hack, coba aja targetkan IP-nya, terus IPC, terus kasih tanda dolar kayak ini persen satu. Ini fungsinya berapa sih Pak? Untuk mencari celah error. Kalau munculnya error yang misalnya ada error yang benar-benar nggak bisa jalan, ada yang error karena nggak sesuai kayak gitu. Kok nggak sesuai kayak gitu? Maksudnya errornya tuh menunjukkan adanya bug seperti itu, bug error itu ya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sama para hacker. Mungkin, ini ada bug nih di sini nih, gimana cara memanfaatkan bug ini jadi celah. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas ini ada countermeasure. Gimana sih untuk kita melawan secara generally ya antara passive online attacks sama active online attacks, yaitu menggunakan password yang kompleks. Password yang kompleks itu ya tidak hanya nama anak gitu dan password, dan maksud saya menggunakan tanggal lahir kayak gitu. Nah, tanggal lahir pendirinya Apple Anda bikin, nah itu lebih baik Anda bikin tanggal lahir Bill Gates gitu, tanggal lahirnya Pak Jokowi kayak gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Itu kan orang nggak bisa nebak gitu. Anda kayaknya pendukung nomor gitu misalnya gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu yang out of the box. Jadi lebih baik itu kita password itu bikin sesuatu yang rumit yang kita sendiri yang paham gitu. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidup kita. Mungkin ada kecenderungan kita memiliki hobi sesuatu yang nggak pernah kita atau tidak mau kita publish ke orang lain, bahkan ke orang tua kita sendiri. Nah, itu pakai password yang gitu. Misalnya nih ada individu ya. Individu ini dia suka trading gitu. Dia suka trading dan ternyata teman-temannya tahu dia suka trading. Ternyata dibalik dia yang suka trading, ternyata dia tuh suka kecenderungan gitu. Kecenderungannya tuh adalah main mobil Tamiya, ternyata seperti itu. Nah, hal kayak itu tuh nggak pernah dia publis gitu, karena dia udah dewasa, dia udah kerja, udah punya anak, udah punya istri kayak gitu, udah harus berkarir, promosi jabatan, tapi ternyata kita nggak tahu bahwa dia tuh senang mobil Tamiya kayak gitu. Nah,
hal kayak gitu tuh yang dijadikan password kayak gitu. Itu kan satu hal yang nggak bisa kamu tebak. Ternyata orang yang kelihatannya kayak gini postingan di media sosial tentang trading ternyata dia suka audit Tamiya gitu. Nah itu salah satunya itu. Atau bisa jadi dia pecinta anime gitu, dan salah satu dari banyak anime yang ditonton itu ada salah satu karakter. Nah itu contoh aja cara membuat password yang kompleks. Nah kemudian untuk kita mengantisipasi ya dari serangan-serangan password itu, kita bisa menggunakan yang namanya polisi ya. Polisi itu kebijakan. Nah nanti lebih tepatnya kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada two factor authentication. Nah ini paling penting rekan-rekan. Nah kalau rekan-rekan baru tahu ya dan melihat video perkuliahan ini, saran saya adalah sekarang cek media sosialmu, Facebookmu, Instagrammu, Telegrammu, WhatsApp dan apapun itu, X dan lain sebagainya. Aktifkan two factor authentication ini agar sosial mediamu aman, tidak bisa dihack orang lain. Ini sangat penting. Nah, karena apa? Karena saya kejadian ketika saya menggunakan Telegram, karena Telegram itu update, dia menggunakan two factor authentication, yang mana waktu itu saya tidak terlalu aware masalah itu. Dan saya bukan nggak aware, saya nggak tahu kalau udah ada update tentang two factor authentication. Nah, suatu ketika saya login ke Telegram dan Telegram saya sudah diambil alih oleh orang tertentu. Ya, dia menggunakan ini sehingga hacknya pakai perangkat Mac seperti itu. Karena saya tahu email yang digunakannya apa. Oh, dia gunakan ini. Dia nge-hack lah kayak gitu. Nah, itu sangat berbahaya kan ya. Karena bisa untuk nge-counter, cuman saya udah di-kick dari akun saya yang resmi gitu. Itu kejadian berharga, pengalaman berharga bagi saya yang saya share di sini. Semenjak itu ya saya mengajak diri saya maupun rekan-rekan lainnya untuk mengaktifkan two factor authentication, dan kalau dari saya pribadi sih masih masukan sama rekan-rekan itu SIM card itu adalah sesuatu yang sangat penting. Akun bank Anda itu bisa dihack itu dari SIM card Anda. Makanya kalau handphone Anda hilang itu asal SIM cardnya jangan sampai hilang. Handphone rusak bisa diganti gitu. Tapi kalau SIM card itu kalau bisa jangan sih. Karena dari SIM card itu sekarang orang udah akses kemana-mana, digital payment, m-banking Anda, kemudian dan dompet-dompet digital yang lainnya, pakai pembayaran digital khususnya itu udah mengacu pada nomor telepon. So nomor telepon itu jangan sampai hilang, SIM cardnya apalagi physically-nya. Itu bisa dimanfaatkan orang untuk nge-crack seperti itu. Oke, itu tentang cracking password. Sebenarnya kita akan bahas tentang offline attacks nih. Nah, ini offline attacks ini agak tricky ya rekan-rekan ya. Di sini ada dictionary attack, hybrid attack, birthday attack ya, brute force attack, hybrid attack, dan rainbow table. Nah, apa aja sih ini offline attack ini? Mungkin beberapa rekan-rekan di sini masih unfamiliar dengan istilah-istilah tadi. So today kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang dictionary attack. Apa sih itu Pak dictionary attack? So dictionary attack itu adalah serangan yang melibatkan penggunaan daftar kata yang umum digunakan. Nah ini hampir sama yang tadi saya sebutkan. Jadi dia tuh membuat kamu sendiri untuk memecahkan sandi, atau serangan ini itu efektif terhadap kata sandi yang lemah atau yang terdiri dari kata-kata yang mudah ditebak. Tadi saya bilang jangan sampai Anda menggunakan suatu password ataupun satu kredensial Anda menggunakan kata-kata yang lemah dan mudah ditebak. Itu yang disebut dengan penyerangan dengan dictionary attack. So next we talk about hybrid attack. What is hybrid attack? So hybrid attack itu adalah serangan yang merupakan kombinasi dari serangan brute force dan dictionary attack.
Penyerang ini menggunakan daftar kata yang umum digunakan seperti dalam dictionary attack ataupun kamus maksudnya di sini, tetapi juga mencoba berbagai variasi dengan menggunakan aturan tertentu seperti menambahkan angka atau simbol pada akhir kata, baik simbol, special karakter, dan lain sebagainya. Jadi hybrid attack itu gabungan. Jadi kalau dalam serangan cyber itu bukan hanya satu serangan terus nembus, tidak, tapi bisa kita kombinasikan beberapa serangan untuk bisa menjebol sistem pertahanan seperti itu. Kemudian hal tersebut juga lah yang mendasari bahwa tidak semudah film dan tidak semudah pikiran kita ketika melaksanakan hacking ya, ataupun tidak mudah juga kita untuk bisa melindungi perangkat kita ataupun sistem kita seperti itu. Selanjutnya tentang birthday attack rekan-rekan. Jadi serangan ini memanfaatkan prinsip matematika yang dikenal sebagai paradoks ulang tahun. Nah ini ya, ulang tahun nih, birthday, atau hal tersebut atau ini ya merupakan serangan statistik yang memanfaatkan probabilitas bahwa di dalam set yang cukup besar akan ada dua entitas yang memiliki karakteristik yang sama. Dalam konteks keamanan, serangan ini sering digunakan untuk menemukan kolisi dalam fungsi hash. Nah, ini saya sebut tadi, serangan birthday ya, ulang tahun nih. Jadi dia pakai probabilitas ulang tahun Anda, umur Anda, dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan nama, pasti dia mengacu pada tanggal lahir, ataupun tanggal-tanggal tertentu yang Anda jadikan password. Misalnya orang nasionalis nih ya, dia sangat NKRI seperti itu. Ya bisa jadi passwordnya itu hari kelahiran Pancasila. Selanjutnya ada brute force attack. Nah ini yang paling mostly populer ya. Kemudian juga banyak digunakan, bahkan sampai hari ini masih digunakan. Ya. Brute force attack itu adalah serangan yang mencoba semua kombinasi yang mungkin dari karakter atau kunci enkripsi sampai menemukan yang benar. Ini adalah serangan yang paling dasar dan paling tidak efisien, tetapi dapat efektif jika panjang kunci atau kata sandi yang digunakan pendek dan tidak kompleks. Nah, jadi kalau Anda menggunakan password yang lemah dan diserang dengan brute force attack, apalagi dia dikombinasikan dengan hybrid, sama dictionary ya, jadi akhirnya jadi hybrid, itu kemungkinan bisa dijebol. Tapi kalau udah pakai kata-kata sandi yang rumit dan panjang ya, makanya sering sekali kalau kita bikin password umumnya di suatu website tertentu itu disuruh menggunakan yang rumit untuk melindungi akun Anda dari brute force. Seperti itu. Selanjutnya ada disebut dengan rainbow table ya. Apa sih itu rainbow table? Itu sebuah metode untuk melakukan serangan terhadap hash kriptografis. Ini melibatkan perkomputasi sejumlah besar hash dari berbagai kata sandi yang kemudian disimpan dalam tabel yang disebut dengan rainbow table. Saat hash yang diberikan perlu dipecahkan, tabel ini dapat digunakan untuk mencocokkan hash dengan kata sandi aslinya dengan cepat. Maksudnya apa sih Pak? Jadi kalau rainbow table itu bisa dibilang itu kita ngubah ya. Kita mengubah suatu password itu kita ubah menjadi dalam bentuk hashnya. Nah, kemudian dalam bentuk hash itulah kita pakai untuk membobol suatu akun. Jadi kalau ngomongin kita ngehack password orang, itu kalaupun kita bisa berhasil mengguessnya ya, itu yang muncul itu bukan ini rekan-rekan, bukan password aslinya, tapi dalam bentuk hash umumnya gitu. Hash itu apa Pak? Monggo dicari di internet ya. Jadi hash itu masih bagian dari kriptografi. Seperti itu. Jadi itulah yang digunakan untuk
membobol sandi. Jadi nggak harus passwordnya secara benar, tapi bisa juga dapat dari hashnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya dari offline attacks. Ada Brutus ya, Brutus itu terdiri dari brute force, dictionary, hybrid, itu untuk nyerang sistem operasi Windows. Kalau chain itu menggunakan password cracking, Windows enumeration, VoIP, sniffing ya, untuk nyerang sistem operasi Windows. Kemudian ada yang disebut dengan John the Ripper ya. John the Ripper ini salah satu serangan juga yang dia menggunakan dictionary and brute force, yang mana untuk menyerang sistem operasi Windows maupun Linux. Ada lagi yang disebut dengan Opcrack ya, ini untuk digunakan untuk NTLM hash, ini untuk yang tadi saya bilang rainbow table ya, penyerang Windows. Jadi mostly yang diserang itu Windows terus seperti itu oleh para hacker. Nah, selanjutnya ada non-electronic attack. Non-electronic attack ini apa sih, Pak? Ya, jadi di sini ada beberapa pembahasan. Ada yang namanya social engineering ya. Defense-nya itu dengan education sama security awareness. Selanjutnya ada soldier surfing, cara untuk pertahanannya dengan special screen ya, special screen yang nggak bisa dibaca seperti itu. Kemudian ada juga namanya dumpster diving, dan cara bertahannya dengan shredder ya. Nah, social engineering kita bahas satu-satu. Apa itu sih itu, Pak, social engineering? Social engineering ini adalah teknik di mana penyerang itu mencoba memanipulasi orang agar mengungkapkan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan organisasi atau individu tersebut. Nah, ini bisa melibatkan manipulasi psikologis, pemalsuan identitas, atau memanfaatkan kepercayaan. Nah, untuk mempertahankannya tadi ada pendidikan, knowledge ya, kesadaran akan suatu keamanan. Salah satu pertahanan terhadap social engineering itu ya melalui pendidikan dan meningkatkan kesadaran keamanan. Pelatihan reguler kepada karyawan dan individu untuk mengenali teknik manipulasi dan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Nah, umumnya itu gimana sih, Pak, teknik social engineering? Ya, kita memberikan harapan-harapan palsu gitu, memberikan tarayuan kepada calon target kita untuk bisa mengklik ataupun mengirimkan kode OTP seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang soldier surfing. Ini adalah teknik di mana penyerang itu mencoba mendapatkan informasi rahasia seperti kata sandi, nomor kartu kredit dengan mengamati langsung saat seseorang memasukkan informasi tersebut ke dalam sistem. Misalnya ya kadang kayak di bank ataupun Anda lagi narik uang di ATM, itu perhatikan kalau ada kartu yang nyangkut dan lain sebagainya. Adalah orang-orang yang bergimik minta tolong dan lain sebagainya, itu sebisa mungkin jangan ya, hindari hal tersebut karena itu akan menyedot uang Anda. Dia bisa saja memasukkan suatu program ya di ATM itu untuk menjebak Anda, sehingga dia bisa menyalin kode PIN Anda, bisa menyalin kartu Anda, sehingga dia jadi kartu bank kita itu kan dalamnya ada chip program, ada ID dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya ada orang yang bergimik ya, gimik sama Anda, bergimik itu gimana sih, Pak? Dia seolah-olah acting gitu kepada Anda, Pak ini tolong dibantu dan lain sebagainya, terus Anda masukkan, Anda membantu dia. Nah, jadi kartu Anda tuh di scan sama dia. Kartu Anda tuh yang bagian hitamnya itu ya, di ATM Anda tuh di scan sama dia, dia ambil ID-nya. Kemudian Anda disuruh masukkan password, itu langsung ke record kan. Dia nyalin ke kartu yang lain. Bisa aja kartu itu kartu time zone ya.
Kemudian kartu time zone itu dipakai sama dia untuk masukkan ke ATM bank menggunakan PIN Anda, bisa menyedot semua uang Anda habis semuanya. Itu teknik dari solder surfing. Gimana sih kita cara kita untuk mengantisipasinya? Yaitu kita bisa menggunakan ya kayak layarnya itu intinya kamu tutup kayak gitu. Maksudnya tuh gini, solder surfing itu bisa juga terjadi orang yang lihat laptop kamu kayak gitu. Makanya laptop kamu lagi akses banking kamu atau apapun dia bisa lihat nih. Nah makanya ataupun kita nggak usah ngomongin laptop deh, misalnya handphone kita aja ya. Handphone itu bisa dipakai screen yang gelap itu wajib. Kenapa screen yang gelap itu bisa menolong kita? Karena kadang ada orang-orang kepo kan. Jadi dia bisa aja lihat apa yang kita buka meskipun dari samping, dan dia bisa guess kayak gitu apa yang Anda ketikkan sebagai password Anda. So that's why jangan lakukan login sosial media itu menggunakan jaringan-jaringan publik kayak wifi di stasiun, wifi di tempat-tempat umum. Itu bahaya, jangan sampai Anda login sesuatu lah di sana, itu orang bisa ngecek aktivitas Anda di sana. Seperti itu. Dan makanya kalau di ATM ya, kalau kita lihat di ATM itu sebenarnya udah ngasih, apalagi yang kaca sih saya ngomongnya, yang dia satu ATM satu tempat gitu, itu lebih secure karena kadang orang di luar itu nggak bisa lihat password Anda gitu. Kadang orang itu bisa lihat gini loh kan, walaupun Anda di ATM itu kan ada orang lain yang lihat dan lain sebagainya, itu ada aja kadang-kadang orang tuh berlagak mendekat dan melihat seperti itu, apalagi kalau pintu kaca. Nah makanya kalau kita masukkan PIN ATM itu bisa ditutup sama tangan kita, apapun yang kita ketik itu ditutup sama tangan satu lagi seperti itu. Jadi orang lain nggak bisa nebak angka berapa aja yang kamu masukkan sebagai PIN ATM kamu. Nah apalagi nih karena sering kejadian nih, misalnya lagi check out barang di salah satu e-commerce itu menggunakan handphone. So sometimes kita tuh percaya aja sama teman kita lagi di komen orang, terus Anda masukkan kode pembayaran Anda. Nah itu bahaya gitu, jangan sampai. Walaupun kita mau cek itu, kita lihat kan ada kode PIN, jadi kita lihat di sekitar orangnya, ada orang nggak yang lihat belakang Anda, dicek seperti itu, baru Anda masukkan. Karena itu bahaya sekali, orang bisa nebak dari PIN itu, bisa orang-orang nebak password HP kamu, password email kamu, bisa nebak. So kita harus aware masalah ini. Selanjutnya ada dumpster diving ya. Jadi dumpster diving ini adalah teknik di mana penyerang itu mencari informasi rahasia atau berharga dengan menggali sampah ataupun limbah dari organisasi atau individu informasi, seperti dokumen yang dihancurkan dengan benar atau perangkat keras yang dibuang dapat menjadi sumber data yang berharga bagi penyerang. Misalnya gimana Pak? Nah Anda kan beli paket ya, beli paket online. Nah itu kalau udah selesai, tag name-nya itu loh, tag name-nya di paket Anda itu sebisa mungkin dihancurkan, dirobek, dibakar kayak gitu. Kenapa? Karena ketika Anda membuangnya secara utuh, itu bisa dibaca sama orang, dan orang bisa gunakan itu untuk menyerang Anda atau membobol password Anda. Jadi harus hati-hati rekan-rekan di sini. Jadi kalau membuang paket itu pastikan tag name, nama Anda, nomor telepon Anda jangan udah dihilangkan. Kalau dari barang-barang pribadi, barang-barang elektronik, nah barang-barang elektronik ini juga jadi bahaya kan rekan, kalau Anda jual sembarangan tanpa mereset harddisk Anda. Emang kalau dari reset bisa Pak, dibangkitkan bisa dibangkitkan lagi data yang sudah dihapus ketika Anda sudah mereset pun harddisk Anda. Makanya banyak kan kalau artis-artis itu jual laptop deh ya, dia jual laptop misalnya gitu, itu biasanya harddisknya dicopot rekan-rekan, harddisknya diganti sama dia. Itu salah satu contohnya. Jadi diambil terus dihapus, diambil terus diganti sama harddisk yang baru atau harddisk yang second untuk dijual sama dia.
seperti itu. Jadi gimana sih cara untuk kita mempertahankannya? Pertama adalah menghancurkan kertas maupun dokumen penting sebelum dibuang, ya kayak tadi, sebelum buang bungkus dari penjualan ataupun beli online Anda, jangan lupa dihapus, seperti itu. Inilah maksudnya dibakar ataupun dipotong-potong seperti itu. Nah, jadi dengan kita menerapkan pertahanan ini ya, pertahanan yang saya sebutkan tadi dapat membantu meningkatkan keamanan terhadap teknik social engineering yang berpotensi merugikan. Namun kesadaran dan kehati-hatian yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa individu dan organisasi tetap waspada terhadap ancaman ini. Gitu rekan-rekan. Kemudian itu juga masuk ya ke bagian password cracking. Jadi kalau kita ngomongin password cracking itu, kita bisa melakukan secara manual ya, dengan algoritma untuk nge-hack password itu. Pertama kita mencari dulu ya user akun yang valid, yang sudah benar-benar terdaftar. Misalnya siapa Pak? Misalnya email Anda dipakai ya. Makanya kebocoran data tentang email seorang itu adalah sesuatu yang penting. Jadi jangan sampai email Anda itu kesebar seperti itu ya. Jadi kalau penggunaan email today, Anda harus bisa punya email itu banyak. Saya bilang ada email untuk sekolah, misalnya ada 5 email untuk sekolah, email untuk bisnis, email untuk main-main, untuk nge-game, ada juga email untuk belajar kursus online, ada juga email, misalnya email yang digunakan untuk menghubungi orang-orang tertentu. Nah itu, jadi harus punya minimal itu ya 3 atau 4 email seperti itu, yang fungsinya beda-beda. Dan kalau bisa jangan emailnya dengan password yang sama, jangan sampai. Nah kemudian selanjutnya di sini orang itu udah nemu ya, misalnya nama Anda gitu kan, namanya misalnya Teguh Wicaksono seperti itu. Orang bisa ngecek Teguh Wicaksono itu siapa di Google, di mesin pencarian manapun bisa orang cari. Dan dari sana kita bisa lihat Teguh Wicaksono itu punya Instagram apa, punya LinkedIn apa, punya YouTube apa gitu, misalnya punya TikTok apa gitu. Itu bisa diambil sama orang kemudian dijadikan bahan untuk melakukan tindakan kejahatan misalnya gitu. Yang ngecek lah kayak gitu, kebiasaannya apa. Kemudian dibikinkan password. Namanya tadi saya bilang nih, dia baru bikin password tadi, nebak, guessing lagi. Kemudian dia memprioritaskan mana kemungkinan password yang sering digunakan sampai yang terendah, jadi di rank tuh possibility-nya. Kemudian dia melakukan mencari kata kunci untuk setiap passwordnya gitu. Kunci setiap passwordnya itu misalnya kayak nama anaknya gitu, atau sesuatu hal yang dia pakai gitu. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, jika sistem itu berhasil, ya berarti jika misalnya sistem itu mengizinkan kita masuk, nah berarti kita udah sukses untuk membobol seperti itu. Kalau belum sukses gimana Pak? Ya kita ulangi lagi dari langkah pertama, mencari pertama akun yang valid dulu, seperti itu. Nah masuk ke bagian yang automatic lagi nih, ya, dalam nge-hack password. Gimana caranya Pak? Pertama sama, kita cari daftar list email yang
terdaftar di Google seperti misalnya. Terus kita mempelajari kira-kira misalnya satu website ini kira-kira pakai sistem enkripsinya pakai apa ya. Nah, itu perlu kita ketahui, misalnya pakai algoritmanya DAS, AES, RSA, MD5, SHA 256 dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita di sini obtain encrypted password, mencoba untuk yang namanya mendapatkan password seperti itu. Kira-kira kalau misalnya dia menggunakan password ataupun algoritmanya adalah MD5 itu passwordnya umumnya berapa panjang bitnya, sampai 16 bit. Nah, dia 16 bit per karakter. Berarti kemungkinan di sini kita harus mengetahui juga berapa minimum sama maksimum panjang password di satu website misalnya. Oh, ternyata dia 8 Pak, maksimumnya 8 atau minimalnya 8. Nah, makanya kalau 8 karakter itu kita bikinkan seperti itu. Kemungkinannya apa gitu. Dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk hash ya. Kodenya dalam bentuk hash gitu. Kemudian create list of possible password. Nah, ini sama ya. Bikin password yang kemungkinan sering dia pakai sama yang jarang dipakainya. Kemudian kita melakukan mengenkripsi setiap katanya. Kita enkripsi itu dalam bentuk hash tadi. Nah, kita lihat jika memang benar ya, jika memang benar sesuai untuk ID-nya. Jadi pastikan kalau dalam password itu benar-benar yang cuman salah itu passwordnya, dan sampai ID-nya salah. Kenapa? Kalau ID-nya salah itu lebih susah lagi kita untuk melakukan crack-nya. Jadi penting kita untuk mengetahui itu. Pastikan ininya valid, akunnya beneran akun itu yang mau kita hack. Kemudian di sini ada password cracking. Nah, password cracking, masih di password cracking pembahasannya yaitu create a hash. Nah, ya, kita membuat sebuah hash yang mana ini cocok dengan beberapa ataupun password aslinya ya. Jadi kalau password asli kan biasanya kan ke hide ya rekan-rekan, jadi nggak akan dipublish. Tapi kan secara hashing itu memungkinkan ada yang sama karakternya. Nah, itu yang biasanya di guess. Bagaimana kita bisa mengetahui itu Pak? Nah, itu kita bisa lakukan dengan pembuatan algoritma seperti itu. Tapi kan semuanya tadi lagi rekan-rekan, kita hanya bisa meng-guessing seperti itu. Kemudian kita bahas tentang automating ya, di sini ya. Otomasinya gimana sih gitu. Nih ada yang namanya Legion. Nah, kalau serangan ya menggunakan Legion ini menggunakan NetBIOS session. Kemudian ada yang disebut dengan NetBIOS session ini Legion ya. Legion ini sebenarnya adalah alat yang digunakan dalam sesi NetBIOS. Jadi kalau apa sih Pak itu NetBIOS? Jadi NetBIOS itu adalah Network Basic Input Output System, yang mana berperan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi atau API ya, yang digunakan oleh sistem operasi Windows untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal. Nah, Legion ini sendiri adalah maksudnya dapat digunakan untuk memetakan jaringan, mengidentifikasi sistem yang terhubung, dan mengambil informasi penting seperti daftar pengguna,
yang terdaftar di sistem atau sumber daya yang dibagikan. Nah, kemudian juga di sini ada ya. Ini apa sih L0PHT crack? Nah, ini adalah perangkat lunak yang digunakan itu untuk menguji keamanan kata sandi yang dikembangkan oleh namanya sama juga ya, LOPHT crack. Dikembangkan sama ini LOPHT Heavy Industries. Nah, jadi ini adalah salah satu produk dari perusahaan keamanan yang awalnya diciptakan untuk platform Microsoft Windows. Nah, LOPCrack ini sendiri itu dapat digunakan untuk melakukan serangan kata sandi seperti brute force attack, dictionary attacks, dan rainbow table attacks. Nah, untuk mencoba memecahkan kata sandi yang lemah atau terlupakan. Nah, makanya mostly orang-orang dulu pasti menggunakan password itu secara password yang lemah. Password lemah itu gimana Pak? Yang menggunakan huruf kecil semua, terus kata-kata yang gampang ditebak, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan curve crack ya. Apa itu? Curve crack. Curve crack ini alat juga yang biasanya dia digunakan untuk mengekstrak hash password dari protokol autentikasi Kerberos ini dalam sistem jaringan Windows. Ini memungkinkan penyerang untuk mencoba menerobos keamanan jaringan dengan menganalisis hash password yang diperoleh dan mencoba melakukan serangan terhadapnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin crack ini sebenarnya lanjutan dari serangan-serangan yang kita bahas di slide sebelumnya, yang mana dia gitu hanya mendapatkan kode hash saja gitu saat dia mencoba guessing suatu password. Nah, ketika dia udah melakukan guessing satu password itu, dia dapat hash dan hashnya itu diterjemahkan seperti itu. Jadi penerjemahannya itulah menggunakan alat yang namanya curve crack seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat ya. Jadi kalau LOPCrack ini dia menggunakan yang pertama Windows Dictionary, pakai brute force, hybrid, capture SMB package. Kemudian ini cakupan dia ya, cakupan dari LOPCrack. Sedangkan kalau John the Ripper ini suatu alat juga yang mana dia menargetkan sistem operasi Windows dan Linux seperti itu. Selanjutnya ini ada namanya brute force attacks on a database. Nah, ini melakukan serangan ya terhadap database itu bisa pakai beberapa tools, yaitu pakainya ada SQLBF, ada SQL DICT ini dictionary ya, jadi SQL dictionary, Find SA dan Find SA Dictionary seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang LAN Manager Hash. Apa sih itu LAN Manager Hash? Jadi kalau kita belajar tentang LAN Manager Hash, ini sebenarnya metode yang digunakan oleh sistem operasi Windows lama ya untuk menyimpan dan mengelola kata sandi pengguna. Nah, saat pengguna itu membuat kata sandi, jadi sistem operasi itu akan mengkonversinya menjadi dua bagian berukuran tetap yang disebut dengan LM hash. Nah, LM hash atau ini LAN manager maksudnya, kemudian disimpan dalam sistem dan digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna saat mereka masuk. Namun, LM hash ini memiliki kelemahan keamanan yang signifikan karena algoritma yang digunakan untuk mengkonversi kata sandi ke LM hash sangat rentan terhadap serangan brute force dan rainbow table attacks. Ini karena LM hash ini menggunakan pendekatan yang relatif sederhana dan tidak aman dalam mengonversi kata sandi menjadi hash. Selain itu, LM hash ini memiliki batasan panjang kata sandi yang relatif pendek, yaitu hingga 14 karakter. Dan seluruh proses konversi dan penyimpanan dilakukan dalam huruf besar, membuatnya lebih mudah untuk diserang. Nah, akibatnya praktik penggunaan LM hash ini telah dianggap tidak aman dalam konteks keamanan informasi modern. Sebagian besar sistem operasi Windows yang
lebih baru itu telah memperkenalkan opsi untuk menonaktifkan penggunaan LM hash. Sebagai gantinya, digunakan algoritma hash yang lebih kuat dan aman seperti NTLM. Nah, di sini disebutkan juga ya, namanya NTLM itu adalah NT itu kayak network LAN manager, atau lebih lanjut lagi, ini adalah protokol yang lebih canggih ya, lebih canggih dibanding LM hash tadi. Nah, ini ada variannya ya, atau juga disebut dengan Kerberos. Nah, langkah-langkah keamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan penggunaan enkripsi yang memadai juga penting untuk melindungi keamanan kata sandi dan sistem secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, kita masuk di bagian namanya cracking Windows 2000 password ya. Nah, cara nge-crack si Windows ini gimana sih? Yaitu kita harus bisa mengumpulkan yang namanya SAM file. SAM file itu apa sih, Pak? Nah, SAM itu adalah panjangannya Security Account Manager File ya. Jadi ini merupakan file yang terdapat pada sistem operasi Windows NT atau versi yang lebih baru, termasuk Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, 8, 10, seperti itu. Nah, file SAM ini mengandung informasi tentang akun pengguna lokal yang terdaftar di sistem, termasuk nama pengguna, yaitu username, dan hash password untuk setiap akun. Nah, lebih khusus lagi, file SAM ini berisi database yang menyimpan informasi autentikasi termasuk hash password dalam bentuk NTLM atau LM hash, tergantung sebentar ya. Oke, sebentar kan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, lebih khusus lagi, jadi file SAM ini berisi database yang menyimpan informasi autentikasi, termasuk file password tadi ya, sama LM hash. Nah, tapi bergantung juga pada konfigurasi sistem. Ini digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna saat mereka masuk ke sistem. Jadi SAM file terletak di directory ya, lebih tepatnya itu di bagian sistem root, sistem 32, dan di dalam file yang namanya config. Penting untuk dicatat bahwa SAM file adalah bagian kritis dari sistem keamanan Windows, dan akses ke file ini harus diatur dengan ketat. Akses yang tidak sah ke SAM file dapat mengakibatkan pencurian informasi autentikasi yang didapat sebentar, sorry, ini nah, jadi aksesnya itu harus dibatasi ya, jadi nggak semua akun di komputer kita itu mengakses SAM file ini, karena akses SAM file ini mengakibatkan bisa pencurian informasi autentikasi yang digunakan untuk memfasilitasi akses yang tidak sah ke sistem. Nah, karena itu administrator sistem harus memastikan bahwa SAM file ini terlindungi dengan baik dengan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, seperti membatasinya secara fisik ke file tersebut, menerapkan enkripsi file sistem, dan menggunakan solusi keamanan tambahan seperti pemantauan keamanan jaringan dan penerapan kebijakan kata sandi yang kuat. Tuh cara-caranya ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat ya. Jadi SAM file ini dia sebisa mungkin kita amankan. Di sini kan
karena kan sudah saya beritahu tempatnya ya. Jadi silakan yang menggunakan Windows bisa coba cek di folder Windows sistem 32 config seperti itu. Jadi kalau orang mau nge-crack pun, dia misalnya orang nge-crack virus dan sebagainya, itu pasti dia berusaha mengakses bagian ini supaya mendapatkan SAM file. Nah, untuk apa Pak? Untuk meningkatkan kredensialnya sehingga dia bisa mengakses sebagai admin yang sah seperti itu. Kemudian kita bahas SMB logins ya. Di sini ada cracking tools. Ini banyak cracknya ya. Toolsnya ada SMB relay, relay 2, PWDAM 2, C2MYAZZ ya. Nah, di sini bisa kita belajar sama-sama. Pertama tentang SMB relay. Nah, ini nih umumnya ya rekan-rekan. Ini adalah alat yang sering digunakan oleh para penyerang untuk melakukan serangan terhadap sistem dan mencuri informasi autentikasi. Ini penjelasannya ya. Tentang SMB relay ini apa sih? Ini adalah alat yang digunakan untuk menangkap username dan password dari lalu lintas SMB, yaitu server message block yang berlangsung di jaringan. SMB relay ini memanfaatkan kerentanan dalam protokol SMB yang mana protokol SMB ini untuk merekayasa ulang atau menyandera koneksi yang ada, kemudian mencuri informasi autentikasi yang dikirim melalui lalu lintas tersebut. Kemudian ada yang namanya SMB Relay 2. Alat ini sama ya, sama SMB Relay sebelumnya, namun menggunakan nama NetBIOS sebagai alamat IP-nya. Hal ini memungkinkan penyerang untuk meretas sistem dengan lebih mudah karena tidak memerlukan pengetahuan tentang alamat IP target. Nah, jadi SMB Relay yang kedua ini kita lebih mudah untuk melakukan penyerangan ya. Karena kalau kita pakai yang sebelumnya kan kita harus tahu dulu IP yang mau kita serang itu IP berapa, seperti itu. Selanjutnya yang disebut dengan PWDAM 2. Alat ini digunakan untuk mengekstrak hash password ya dari SAM file. Jadi kalau kita lihat SAM file itu bentuknya masih dalam bentuk hash juga rekan-rekan. Nah, jadi kita pakai PWDAM 2 ini untuk melakukan ekstrak password seperti itu. Dengan mengambil hash password, penyerang dapat mencoba menerobos keamanan sistem dengan mencocokkan hash tersebut dengan kata sandi yang mungkin seperti itu. Kemudian adalah juga yang terakhir adalah C2MYAZZ ini ya. Alat ini merancang trik untuk memaksa sistem Windows untuk melewatkan kredensial mereka dalam teks biasa atau clear text ya. Clear text itu kayak kita ngeklik biasa gitu, kita nulis sesuatu. Nah, ini adalah serangan yang sangat berbahaya karena mengungkapkan kredensial pengguna dalam format yang dapat dibaca oleh penyerang, memudahkan mereka untuk memanfaatkannya dan untuk mengakses sistem yang terkait. Nah, jadi kalau udah pakai C2MYAZZ ini kemungkinan itu kita cuma butuh username aja kayak gitu. Jadi nggak perlu password dalam bentuk teks. Nah, ini yang harus kita, kalau sebagai kita defender ya, maksudnya kita sebagai yang bagian mempertahankan itu harus paham sama alat-alat semacam ini. Ini alat yang cukup merepotkan ya. Nah, ini kita masuk di bagian yang paling seru ya dari sesi kita ini, sebagai sesi perkuliahan kita siang hari ini tentang password cracking. Bagaimana kita bisa melawan dari serangan password ini? Yang pertama kita menggunakan password dengan karakter yang panjang ya, bisa lebih dari 8. So at least
At least tuh panjang password kita harus 8 karakter, baik itu udah include angka, special karakter dan lain sebagainya. Nah, kemudian menggunakan ini sistem key 128 bit encryption. Jadi menggunakan kita algoritmanya ya, ataupun panjang dari 8 karakter tadi itu, per karakternya itu dienkripsi dengan 128 bit. Kemudian kalau kita menggunakan Linux itu gunakan fitur ataupun alat yang namanya shadow password, supaya password kita tuh kalau kita ingin mengetikkan satu password itu nggak muncul seperti langsung aja dia ditutup gitu passwordnya apa. Kemudian don't use anything obvious, jadi jangan gunakan apapun itu dengan jelas. Maksudnya kayak kita mau masukkan satu password sebenarnya, tapi kita salah memasukkan, malah kita mengisinya tuh di kolom username. Nah, itu harus kita hati-hati. Kemudian ada polish to force change, complex, and logout. Polish ini maksudnya bukan polisi ya, tapi di sini kita harus bisa gunakan kebijakan dalam penggunaan password, pembuatan password seperti itu, sehingga password itu mudah untuk diubah, kemudian dia bersifat kompleks dan sifatnya mengunci dan tidak boleh sampai terulang lagi. Misalnya kita udah ubah dari satu password ke password yang lainnya dan kita mau kembali ke password sebelumnya itu nggak bisa. Kemudian ada monitoring. Monitoring ini adalah kita memantau ya, memeriksa setiap akun yang login ke sistem kita seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada use captcha. Ya, use captcha ini satu tantangan ya, atau respon kita untuk menguji apakah orang yang berusaha masuk ke sistem ini adalah pengguna yang sah, ataupun kita menghindari adanya bot seperti itu. Ada bot-bot tertentu, makanya diberikan captcha. Captcha ini bentuknya ada macam-macam. Sekarang udah ada yang pakai blockchain, udah ada yang pakai punyanya Google. Kalau punyanya LinkedIn itu lebih susah lagi captcha-nya. Nah, ini juga ada yang disebut dengan keyloggers ya. Keyloggers ini suatu alat yang digunakan penyerang umumnya itu untuk melakukan pengkopian ya, dia nge-tracking apa aja yang kita ketikkan di keyboard kita, kemudian itu dikirimkan maksudnya informasinya itu dikirimkan ke hackernya seperti itu. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau melakukan serangan menggunakan keylogger? Itu pertama, kita itu harus dapat mengakses targetnya, atau misalnya kita mau ngehack suatu komputer di tempat kita kerja atau di sekolah seperti misalnya. Nah, kita harus punya akses untuk pakai hardware-nya, harus bisa pakai komputer itu seperti itu. Kemudian kita dalam menginstal itu jangan juga sampai ke terdeteksi seperti itu. Gimana kita supaya kita tidak terdeteksi dalam menginstal sesuatu di dalam komputer itu? Kita menonaktifkan antivirusnya. Jadi kita udah mengakses laptop korban, kemudian kita matikan antivirusnya, baru kita tanam di sana keyloggersnya. Untuk software untuk keylogger sendiri ada yang namanya FBI, yaitu Magic Lantern ini. Kemudian ada Spectre, eBlaster, dan Spy Anywhere. Itu adalah salah satu tools atau alat untuk memanfaatkan serangan keyloggers. Ini adalah bagian dari escalating privileges, yaitu orang yang sebelumnya ataupun hacker yang berhasil masuk ke sistem yang sebelumnya dia non-admin,
Nah, dia bisa menjadi admin dengan dia mengakses dan memanfaatkan SAM file tadi ya. Jadi dia bisa melakukan segala sesuatu di dalam komputer itu sebagai administrator yang sah. Gimana cara menggunakannya atau toolsnya apa aja? Yang pertama ada get admin sama hkexe. Ya, sekarang mungkin ini toolsnya bisa aja udah terbaru ya. Kemudian untuk melakukan eksekusi ya, eksekusinya bisa pakai psexec. Kemudian ada remosec ya. Remosec ini digunakan untuk mendapatkan escalating privileges. Jadi ini menggunakan beberapa tools, sedangkan yang pakai SAM file tadi kadang nggak semudah itu masuk ke sistem 32 ya. Kadang ada yang dibatasi, ada yang bisa. Kalau ada yang bisa, Anda bisa gunakan memanfaatkan SAM filenya. Tapi kalau kita nggak bisa, kalau kita nggak bisa, alternatifnya ini ada tools yang disajikan seperti itu. Ada get admin, hkexe. Nah, kalau executing apps ini maksudnya gini kan, kita itu kadang menjalankan suatu aplikasi itu juga butuh administrator. Nah, di sini misalnya posisi rekan itu nggak berhasil untuk meretas atau Anda nggak bisa jadi administrator di jaringan itu, Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini, yaitu psexec dan remosec ini untuk melakukan suatu tindakan tanpa perlu autentikasi atau tanpa perlu izin dari admin. Seperti itu. Selanjutnya pembahasan kita ada yang disebut dengan ya rootkits backdoor. Rootkits backdoor ini adalah serangan secara malware ataupun virus yang mana dia menyerang bagian inti dari sistem kita yang disebut dengan kernel ya. Kernel level itu udah paling core kan rekan. Nah, kalau kita sering ya sebut namanya itu suatu sistem operasi Linux. Linux itu kernelnya apa sih? Kernelnya itu Unix seperti itu. Jadi core yang pembentuk dari sistem operasi itu apa namanya? Kemudian ada library level. Library level ini fungsinya apa, Pak? Library level ini dia nyerang di bagian ketika misalnya gini, kita mau menyerang instruksi atau kita ingin mengacaukan proses aritmatika di dalam komputer kita, itu menggunakan namanya library. Nah, kalau library ini udah diserang dengan virus, kemungkinan laptop kita ini udah beku, nggak bisa digunakan sama sekali karena udah dikacaukan seperti itu. Nah, ada juga namanya application level. Application level ini di tingkat kita nggak bisa mengakses yang namanya aplikasi kita. Misalnya kita terkena serangan ransomware gitu, ransomware. Nah, kita tuh nggak bisa buka aplikasi apapun tuh nggak bisa. Itu namanya application level. Kalau library level tadi itu nge-freeze kan bagian-bagian tertentu secara kinerja laptop kita itu bisa jadi lemot. Nah, itu kalau di library level. Kalau di kernel level itu kita nggak bisa masuk sistem operasi kita. Langsung tiba-tiba kalau kita on kan laptop kita tuh udah nggak bisa masuk ke Windows lagi, langsung pesannya laptop Anda sudah dihack seperti itu. Nah, jadi apa aja sih maksudnya yang menjadi serangan atau inti dari rootkits ini adalah pertama hide process. Jadi dia emang prosesnya tuh nggak tersembunyi, nggak bisa dilihat kalau udah masuk ke dalam satu komputer. Makanya backdoors ini dinamakan backdoors itu pintu belakang. Pintu belakang itu mengasumsikan bahwa serangan itu tuh Anda nggak tahu kayak gitu. Bahwa serangan itu terjadi itu secara tersisip atau terselundup seperti itu. Nah, kemudian dia menyembunyikan juga ya, rootkits itu dia mampu menyembunyikan prosesnya dan mampu juga menyembunyikan registrasi entries. Registrasi entries-nya apa, Pak? Ini lognya. Jadi kalau satu
aktivitas dilakukan di komputer itu umumnya itu tercatat di log, tanggal berapa, hari apa, itu masuk dalam registry entries umumnya itu. Dan itu dia sembunyikan, yang berarti dia nggak mau terdeteksi. Itulah canggihnya virus backdoor ini, apalagi yang levelnya itu di rootkit seperti itu. Atau bukan levelnya, tapi kemampuannya itu bisa sampai ke rootkit. Nah, ini ada juga yang bisa dia dilakukan, yaitu ada intercept keystrokes, terus blue screen of death ya. Jadi langsung menyebabkan blue screen gitu. Dan bisa juga dia redirect exe files. Redirect exe files ini dia langsung langsung eksekusi gitu, tanpa kita ketahui, tiba-tiba udah dijalankan aja gitu. Misalnya kita ya lagi online kayak gini, lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba dia ngebuka sendiri seperti itu, buka Microsoft Word atau buka apa yang fungsinya itu. Kadang-kadang hacker tuh buat jahil aja sih ya, jahilnya karena juga bisa mengaktifkan virus juga seperti itu. Nah, gimana sih cara kita buat melawan ya dari serangan rootkit ini? Pertama, kita harus membatasi akses ke admin. Yang kedua, kita bisa memeriksa ya setiap perubahan file. Misalnya lihat ukuran file, signature-nya, tanda tangannya, dan integrity-nya. Ya misalnya kita paling umum itu kita cek size-nya gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan repairnya, yaitu melakukan reinstall DOS dari sumber yang terpercaya seperti itu. Jadi kalau kita udah terserang di bagian rootkits itu, memang nggak ada lagi ya, nggak ada lagi harapan untuk data Anda selamat. Jadi ya reinstall aja. Reinstall itu gimana Pak? Ya kalau Anda pakai Windows yang sekarang itu ada namanya backup, recovery backup ya. Jadi kita bisa kembali ke pengaturan pabrik. Nah, itu lebih baik. Jadi bukan Anda install ulang, tapi reinstall. Reinstall itu Anda bisa balik ke satu sesi sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini ada, jangan lupa ini pembahasan ketinggalan, namanya SIG-Serif. Apa sih itu SIG-Serif? Ya, SIG-Serif itu sebenarnya singkatan dari Signature Verification Tools. Nah, ini adalah utilitas yang disertakan dengan sistem operasi Windows yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan digital pada file sistem. Tanda tangan digital itu adalah metode untuk memastikan bahwa file itu tidak diubah setelah dibuat atau ditandatangani oleh penerbitnya. Ini penting terutama dalam konteks keamanan dan keaslian file. Proses verifikasi tanda tangan digital melibatkan memeriksa apakah tanda tangan digital pada file ini cocok dengan tanda tangan digital yang diketahui atau yang diharapkan. Nah, jika tanda tangan digital itu tidak cocok, ini bisa menandakan bahwa file tersebut telah diubah atau dimanipulasi sejak dibuat atau ditandatangani. Nah, SIG-Serif ini biasanya digunakan oleh pengguna Windows untuk memverifikasi integritas file sistem, terutama dalam konteks mengelola driver perangkat keras. Dengan memverifikasi tanda tangan digital driver, pengguna itu dapat memastikan bahwa driver tersebut berasal dari penerbit yang sah dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Secara umum, SIG-Serif ini membantu dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem Windows dengan memverifikasi integritas file-file sistem tertentu, terutama dalam konteks driver perangkat keras. Ya, intinya itu ngecek lagi seperti itu, ngecek filenya itu ada perubahan atau tidak. Itu yang disebut dengan SIG-Verif. Tapi bisa juga ya kita itu memanfaatkan tools ini tuh untuk tanda tangan digital, ngecek tanda tangan digital. Contohnya gimana sih Pak tanda tangan digital itu? Ya misalnya Anda gunakan Anda membuat suatu
file Microsoft Word seperti itu, dan itu Anda berikan tanda tangannya. Tanda tangan itu gimana sih Pak? Anda ngasih password, maksudnya Anda ngasih password, Anda tandai itu dengan nama Anda seperti itu. Nah, itu bisa dilihat nanti siapa yang bisa di-track file itu, siapa yang udah memodifikasinya. Kalau secara gampangnya itu file tersebut diklik kanan, kemudian dilihat bagian properties. Itu bisa dilihat last modified, kapan dibuat dan kapan diubah seperti itu. Kalau Anda terasa yakin untuk mengubahnya tanggal sekian gitu dan dia udah berubah ke tanggal terbaru, ya kemungkinan ada orang yang melakukan modifikasi terhadap file tersebut. Itu contohnya. Nah, ini tentang hiding files ya. Nah, hiding files ini bisa menggunakan perintah attrib plus H. Nah, attrib plus H ini di mana Pak bisa kita implementasikan? Itu di bagian terminal. Kalau di Windows tuh command prompt pakai attrib plus H. Ini bisa untuk menyembunyikan file. Menyembunyikan file ini salah satu teknik ya yang kita gunakan untuk melindungi file backup kita seperti itu, supaya tidak dihapus oleh hacker. Kemudian ini ada NTFS, alternate data streaming. Ini semacam backup dari hard disk yang menggunakan format NTFS. Terakhir kita bisa menggunakan namanya steganografi. Steganografi ini udah dibahas di materi ke-5 atau ke-6 seingat saya sebelum UTS. Nah, steganografi ini bisa beberapa hal yang dia sembunyikan, yaitu menyembunyikan data khususnya ya. Kemudian menyembunyikan partisi dan ruang kosong. Kemudian apa aja sih yang bisa disembunyikan? Pertama bisa dalam bentuk image, dalam bentuk gambar ya, BMP files, MP3 files, kemudian ada ASCII files dan PGP files. Jadi beberapa files itu bisa disembunyikan. Misalnya Anda punya satu password ya, Anda menyimpan password Anda dalam satu file Microsoft Word, dan itu Anda bisa Anda simpan. Anda simpan itu di mana? Anda sisipkan dia di dalam file gambar. Jadi gambar itu diklik sama orang itu munculnya gambar. Tapi kalau mereka klik kanan extract, nah itu ada file Anda yang berisi kumpulan password sosial media Anda. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengecek gitu, apakah ini gambar ini ada salinannya atau ada di dalamnya ada sesuatu gitu. Nah, kita bisa pakai tools untuk mendeteksi steganografi, yaitu namanya stack detect dan DSK probe. Itu adalah tools yang digunakan. Karena steganografi ini tidak menutup kemungkinan juga disisipkan virus sekarang. Jadi gambar tapi dalamnya ada virus bisa jadi itu. Jadi sebenarnya filenya Excel gitu. Pas diklik itu ya munculnya gambar gitu. Tapi pas diklik 2 itu dia mengeksekusi virusnya gitu. Kemudian ini ada covering tracks. Ini orang ini ya berusaha untuk nge-track apapun yang kita lakukan seperti itu. Pertama kita disable auditing. Nah, ini kita menggunakannya untuk kita nggak kita smooth gitu masuk ke dalam sistem itu biar kita nggak dideteksi gitu. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara pertama disable auditing. Jadi orang nggak bisa lihat gitu log kita bagaimana. Kemudian clear event logs. Clear event logs ini kita ngapusin log-log kita. Misalnya udah login nih jam sekian gitu di satu komputer. Kemudian kita nggak ingin apapun yang kita cari di sana tuh kita gunakan komputer itu bisa diketahui oleh orang lain. Semisal kita itu dalam kegiatan kita adalah kita menggunakan browser ya, kita menggunakan browser. Nah, kemudian setelah kita gunakan itu kita hapus historinya. Nah, itu salah satu kita untuk meng-clear ya event logs. Tapi di sini ada juga tools yang bisa kita lakukan untuk menghapus data sesi kita. Misalnya kita udah
melakukan something di laptop atau di komputer target, kita bisa gunakan tools yang namanya Audit Poll, L-Safe, ya, WinZapper, maupun Evidence Eliminator. Jadi kita menghapus semua jejak kita di satu komputer tersebut supaya kita tuh aman gitu. Ketika dilakukan forensik digital itu kita nggak bisa ketahuan gitu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kita siang hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.